Belakangan ini saya sering melihat sesuatu yang sama yang dikeluhkan oleh para kreator di luaran sana. Keluhannya ini hampir semuanya identik, sama persis. Tentang apa coba? Viewsnya mulai turun, subscribernya mulai melambat, jam tayang juga mulai susah didapat, dan ini tidak hanya dialami oleh kreator kecil. Bahkan channel-channel besar pun sudah merasakan hal yang sama. Pertanyaannya, ada apa dengan YouTube hari ini? Apakah algoritmanya berubah? Apakah penonton sudah pergi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di luaran sana? Kita tidak tahu. Mari kita coba menelaahnya dengan lebih jujur. Hey, halo, assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Karena kalau dipikir-pikir, sebetulnya YouTube nggak kemana-mana. YouTube juga sedang tidak mati. Enggak sama sekali. Justru sebaliknya. Kita lihat, YouTube hari ini masih menjadi platform terbesar di dunia. Dan kita bisa lihat di sana miliaran orang masih menonton. Bahkan jutaan sampai ratusan juta itu orang masih ingin terus ngupload video. Di setiap menit, setiap detik itu pasti orang masih terus untuk ngupload. Sebetulnya masalahnya bukan YouTube itu menghilang, tidak. Tapi apa coba? Ekosistemnya berubah. Dan perubahan itu sangat besar. Makanya hari ini kita ngerasa, kok sekarang berubah ya YouTube? Kita coba preview, kita coba flashback. Di tahun 2015, 2022, sampai 2025 ini, itu ada perubahan yang cukup signifikan di pola ekosistem ini. Dulu ketika kita semua ingin menjadi seorang kreator, itu di tahun 2015 itu cenderung gampang karena masih sepi. Kreator juga belum banyak, tapi penontonnya sudah banyak. Di 2022 itu juga masih ada kesempatan. Hari ini itu sudah sangat bejibun, kita harus rebutan di sana. Dulu menjadi seorang konten kreator itu sangat langka, itu dulu. Sekarang dengan fasilitas yang serba mudah, smartphone juga gampang, internet juga ada di mana-mana. Kita lihat aplikasi editing juga bisa didapat dengan mudah, bahkan kita bisa ngedit di smartphone. Dan ini yang membuat kompetisi kita, kompetisi antar kreator itu juga semakin bejibun, semakin berjejal, semakin sesak. Makanya kalau kita ringkas lagi, kita lihat mengkerucutkan sebuah masalahnya itu satu. Masalahnya apa coba? Masalahnya adalah perhatian manusia. Dulu kan kalau kita masih ingat kalau kita nonton hiburan itu cuman dua. Kalau nggak di televisi, ya di YouTube. Yang agak sedikit mewah dikit itu Netflix. Tapi hari ini kita bisa melihat, coba kita bisa menonton informasi, mencari informasi itu dari mana saja. Bisa dari YouTube, kemudian bisa dari TikTok, bisa dari IG, bisa dari Facebook, bisa dari live streaming, bisa dari televisi-televisi digital yang hari ini berjamur luar biasa. Itu yang menandakan bahwa dunianya sudah berubah jauh, ekosistemnya sudah berubah jauh. Dan mau tahu nggak, apa yang sebenarnya mereka perebutkan? Apa coba? Perhatian manusia. Dan manusia ini adalah penonton. Perhatian manusia itu menurut saya adalah aset yang sangat mahal untuk para kreator. Karena kalau teman-teman bikin konten, tidak bisa mendapatkan perhatian manusia, tidak bisa mendapat perhatian penonton, ya sudah, di situ wassalam. Dan menurut saya ketika YouTube itu mulai mengeluarkan fitur short video, ini mengubah cara orang menonton YouTube. Di sana itu mirip dengan yang di platform sebelah, TikTok. Dia pasti cara menontonnya sudah lebih cepat, kemudian dia scroll terus, kemudian dia lebih instan. Itu yang terjadi. Jadi polanya adalah cepat, scroll terus, dan instan. Itu akibat adanya short yang diberikan oleh YouTube. Ini berarti bukan video panjang yang sudah kita buat, itu akan hilang. Tidak sama sekali. Enggak. Ini hanya ada perubahan pola orang menonton di YouTube. Dia lebih cepat, lebih singkat, dan jalan terus scroll. Itu orang kalau nonton short. Dan akhirnya di sana banyak kreator seperti kita itu merasa bahwa
long form itu sudah tamat riwayatnya. Padahal enggak. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Short video di YouTube itu fungsinya tidak lebih dari sebagai billboard atau sebagai brosur, sebagai pintu utama untuk masuk ke long form. Itu yang harus teman-teman ketahui. Nah, sebagai kreator, kita di sana dituntut untuk bisa beradaptasi dengan ekosistem yang terjadi hari ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita lakukan. Kalau dilihat sekarang, sebetulnya pola ekosistem ini sekali lagi sudah berubah. Dulu, subscriber itu sebagai acuan utama, sebagai andalan utama. Tapi hari ini sudah tidak demikian diandalkan. Karena YouTube itu sekarang mengubah pola. Teman-teman yang bikin konten, dan konten itu jauh lebih menarik untuk ditonton oleh banyak orang, itu biasanya akan lebih direkomendasikan, lebih banyak didorong oleh YouTube, supaya lebih bisa banyak ditonton oleh penonton di luaran sana. Jadi, hari ini tidak lagi mengandalkan yang namanya subscriber. Makanya berkali-kali saya bilang, jangan pernah mengejar subscriber, tapi kejarlah bagaimana cara kita bikin konten untuk bisa menarik lebih banyak penonton melihat atau menonton konten kita. Itu yang terpenting. Karena apa? Ketika teman-teman bikin konten, lalu konten itu berhenti didistribusikan oleh YouTube, karena merasa bahwa konten yang teman-teman garap itu tidak sesuai dengan keinginan penonton, maka di situ juga YouTube berhenti merekomendasikan, berhenti untuk menyebarluaskan. Itu hari ini. Jadi hari ini kita lihat yang subscribernya jutaan, yang subscribernya tinggi, luar biasa. Itu kalau kita lihat, penonton juga nggak sebanding dengan jumlah subscribernya. Dan ada satu hal yang ini jarang sekali dibicarakan di luaran sana, tapi paling tidak ini sudah pernah saya bahas di konten sebelumnya, bahwa menjadi kreator hari ini itu justru tantangannya lebih berat. Bahkan bisa dibilang sangat berat. Karena apa? Kita di sana tidak hanya dituntut untuk bisa bikin konten aja, tapi di sana kita disuruh untuk pertama, harus ngejaga performa konten. Kedua, kita harus terus memahami dan beradaptasi dengan algoritma. Lalu yang ketiga, kita harus bisa bersaing dengan kreator lain untuk bisa mendapatkan penonton lebih banyak lagi. Nah, dari gejala ini akhirnya yang terjadi apa? Kreator hari ini pada kelelahan. Dan mereka memilih untuk ada yang berhenti, kemudian ada yang rehat, kemudian ada yang pindah ke platform lain. Karena menganggap bahwa YouTube hari ini sudah tidak bisa menjanjikan. Dan itu manusiawi, itu lazim. Yang nggak masalah silakan, itu pilihan. Yang pasti adalah menjadi kreator dimanapun platformnya, hari ini persaingannya luar biasa. Tidak hanya di YouTube. Jadi teman-teman, ini mungkin bukan akhir dari semuanya. Tidak. Tapi fase ini lazim dan umum dialami oleh platform yang sedang berproses. Semuanya mengalami proses ini. Semuanya mengalami fase ini. Ya fasenya sama, yang kurang lebih dialami oleh teman-teman. Ya salah satunya awalnya mudah, kemudian naik kelas dikit, ramai, ya kan? Naik kelas dikit lagi, di sana lebih kompetitif. Itu pola yang semua platform itu ya seperti itu. Bayangin ketika teman-teman pada saat pertama bikin konten, gampang kan? Gampang nggak? Gampang masuknya, kemudian di sana kita ngerasa bahwa itu konten kita direkomendasikan oleh YouTube. Sehingga kita di sana ngerasa bahwa konten kita ramai nih, ya kan? Setelah ramai kemudian kita memasuki fase yang namanya kompetisi. Fasenya apa di sana? Teman-teman itu sudah mendapatkan namanya AdSense atau monetize atau YPP tadi kalau di YouTube. Nah, ini fase kompetitif atau fase kompetisi. Semua platform itu menerapkan ini. Yang diperlukan oleh kreator hari ini di sini adalah apa? Ya kita beradaptasi. Karena sekali lagi YouTube itu sedang mengalami fase ini. Fase apa coba teman-teman? Fase evolusi. Bukan fase revolusi, tapi fase evolusi. Perubahan yang terus-menerus, lambat, tapi pasti. Berbeda dengan fase revolusi. Kalau fase revolusi kan berubah total, selesai semuanya.
ini enggak. Yang dialami oleh YouTube adalah fasenya fase evolusi. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini memang menjadi seorang kreator itu hari ini jauh semakin sulit, semakin berbelit. Tapi percayalah, kalian tidak sendirian, kamu tidak sendirian. Semua kreator itu mengalami fase ini. Semuanya, tidak hanya kamu sendirian. Dan ini bukan sebagai tanda kita harus berhenti, tidak, jangan. Tapi ini adalah sebuah tanda gimana caranya kita terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi serta zaman. Karena di setiap zaman, di setiap fase, di setiap situasi itu muncul sesuatu yang selalu berbeda. Dan kita harus melihat di sana dengan sudut pandang yang berbeda juga. Teman-teman, menurut kamu sendiri, apakah benar konten di YouTube hari ini semakin susah, semakin sulit? Atau sebenarnya kita hanya sedang memasuki sebuah fase perubahan yang besar ini? Saya mau dengar pendapat teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.